Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa gutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatid, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang hadir, dan para pencinta aulia Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada keluarga besar Shahibul Haul Kiai Haji Anang Sya'rani, semoga senantiasa diberkahi kehidupan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu meneruskan perjuangan kakeknya, berjalan di jalan kakeknya yang insya Allah akan sukses sebagaimana telah sukses kakeknya beliau Kiai Anang Sya'rani. Amin ya rabbal alamin. Perkumpulan kita di tempat yang mulia ini adalah wujud kecintaan kita kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari tanda kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyebutkan dalam Nasaih Diniyahnya, setelah menyampaikan tentang keutamaan seorang yang mencintai karena Allah, maka beliau menyebut tidak terwujud kecintaan seseorang yang murni karena Allah seperti cintanya kepada para aulia Allah, para salihin, para orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya ulama mengatakan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Orang yang mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang juga karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka orang itu telah sempurna imannya. Begitu pula para salihin mengatakan man ahabba rajulan salihan faka'annama ahabballaha azza wa jal. Orang yang cinta dengan orang soleh, maka hakikatnya dia adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini tiada lain karena kecintaan kita kepada Shahibul Haul. Dan hakikatnya semua adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan ini adalah mauhibah, anugerah, pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apabila Allah Subhanahu wa ta'ala membenci kita, nggak akan kita digiring untuk hadir di tempat yang di situ kita mengenang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Sya'rani, beliau menyebutkan barang siapa yang dalam kehidupannya membenci seorang wali min auliyaillah, maka hakikatnya orang tersebut adalah orang yang diusir dari pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah. Maka sebaliknya hadirin, kalau apabila kita lihat di diri kita ada kecintaan dengan kaum solihin, dengan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah kita ada di pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita ada di pusara beliau almarhum Kiai Anang Sya'rani,
dan hakikatnya kita ada di pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang punya hajat di antara kita, angkat tangan dan minta kepada Allah di tempat yang mulia ini. Insya Allah dengan husnudzan kita, dengan prasangka baik kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengeluarkan kita dari majelis ini kecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita, hajat kita di dunia diberi kemudahan, dan hajat akhirat kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Mawardi, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya mereka kaum solihin kehidupannya bukan sekedar dongeng. La taqul qad dhahabat arbabuhu kullu man sara 'ala darbi wasal. Jangan kau katakan mereka para aulia sudah pergi, ini zaman sudah nggak ada wali, ini zaman sudah nggak ada orang soleh. Jangan kau katakan seperti itu. Tapi sesungguhnya siapapun yang jalan di jalan mereka akan sampai sebagaimana mereka sampai. Makanya para aulia mengatakan, jangan kalian ragu, as-sagi bagi, yang mengangkat derajatnya Kiai Anang Sya'roni Allah, dan detik ini zatnya masih ada, dan karom serta kemurahannya, kedermawanannya tidak berkurang sedikit pun. Asal kita berjalan di jalan mereka, niscaya kita akan sampai sebagaimana mereka sampai. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya semestinya kita semua orang ini bisa jadi orang soleh, tapi ada beberapa hal yang menghambat kita menjadi orang soleh. Kita bisa seperti Kiai Anang Sya'roni, kita bisa seperti Sayyidil Imam Ahmad Al-Badawi, kita bisa seperti mereka para aulia wassalihin. Akan tetapi yang mencegah kita adalah beberapa hal, kata beliau. Laula khamsa asya au khamsa khisal lasaron nas kullahum sholihin. Kalau bukan karena beberapa hal, 5 hal ini, niscaya orang kita ini semuanya jadi soleh, hadirin. Tapi yang menghambat kita adalah 5 hal. Di antara 5 hal, yang pertama al-qana'ah bil jahl. Malasnya kita nuntut ilmu. Kita dengar bagaimana manaqib Shahibul Haul. 2 kali beliau berangkat ke Mekah. Mekah dulu nggak seperti Mekah sekarang, hadirin. Mekah sekarang cuman naik pesawat 12 jam nyampe. Dulu berbulan-bulan mereka naik kapal untuk menuntut ilmu, mengambil warisan baginda Muhammad SAW. Mereka orang-orang yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan waktunya untuk warisan beliau baginda Muhammad SAW. Selain beliau menuntut ilmu, beliau juga mencari murabbi, mencari guru. Orang yang sukses dalam kehidupannya adalah orang yang punya guru, hadirin. Sayyidina Ja'far Shadiq, beliau mengatakan, faqad dhalla man laisa lahu syekh yurshiduh. Akan sesat, akan nggak tahu arah orang kalau nggak punya guru yang membimbingnya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang di antara kita nuntut ilmu, tapi nuntut ilmunya kita baca sendiri, kita datang ke syekh sana, syekh sini, tanpa ada hubungan batin dengan orang tersebut, dengan syekh tersebut. Nah, yang seperti ini justru sesatnya lebih banyak daripada kebenarannya. Maka itu orang memiliki ilmu, kemudian harus memiliki guru yang menuntunnya kepada Allah. Coba kita dengarkan guru-guru beliau yang membimbing beliau menuju kepada Allah. Mereka orang-orang yang mulia, mereka orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan pernah sukses orang hidup di dunia tanpa ilmu. Walaupun dengan ilmu nggak akan sukses kecuali mempunyai guru yang mendekatkannya kepada Allah. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, man la sahib fi zamanuh Syekh Arif Makin marrat hayatuh wa huwa ma'dud minal muflisin. Barang siapa di zaman khususnya yang seperti ini, kalau dulu masih nggak punya syekh mungkin mending,
Di zaman seperti ini nggak punya guru, maka beliau mengatakan, barang siapa di zamannya nggak mempunyai guru yang menuntun kepada Allah, maka dia akan masuk golongan orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi hadirin, walaupun sudah menuntut ilmu. Maka itu kita berharap agar insya Allah kita punya hati, ada ta'aluk, hubungan kuat dengan guru. Apabila guru yang kita punya hubungan meninggal, cepat-cepat cari guru lagi. Ini zaman sekarang kadang-kadang Masya Allah, dia nggak mau punya guru yang kelihatan mata, maunya barzakhi. Guru saya Masya Allah Syekh Abdul Qadir Jailani, guru saya Masya Allah fulan nggak bisa hadirin. Itu orang-orang yang sudah punya kedudukan tinggi, boleh syekhnya barzakhi. Orang kayak kita punya guru yang harus dilihat dengan mata kita, yang semua perbuatannya mencerminkan sunnah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka hadirnya kita dalam majelis-majelis ilmu, selain menuntut ilmu, adalah mengaitkan hubungan kita dengan guru tersebut agar kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hadirin, yang membuat kita nggak bisa jadi soleh seperti mereka adalah sifat hiris fid dunya. Kita ini lebih cinta dunia dari Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu ya la yahdil qaumal fasiqin. Fasikin itu orang yang kebalikan soleh, itu fasik. Orang kalau mau soleh harus bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai jihad di jalan Allah lebih dari kecintaannya kepada orang tuanya, lebih dari kecintaannya kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada istrinya, kepada keluarga dan sukunya, kepada kerjaannya, kepada hartanya, kepada tempat tinggalnya. Barang siapa yang lebih cinta semua yang disebutkan tersebut daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, tunggulah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuknya perkara yang besar, akan menyiksanya. Dan tidaklah lebih cinta mereka, cinta kepada dunianya daripada Allah, kecuali kaum fasikin. Kaum solihin, mereka kehidupannya di dunia lebih cinta kepada Allah daripada segalanya. Kaumun ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bil wilayati. Imam Haddad dalam ta'iyahnya menyebutkan, mereka para aulia adalah kaum yang mulia. Mereka di dunia lebih pilih Allah daripada dunia, lebih pilih Rasulullah daripada manusia biasa, lebih memilih ridha Allah daripada ridha selain beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhtassahum, maka mereka pun dipilih oleh Allah, mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat bernama Sayyidina Abdullah, termasuk daripada muhajirin, Abdullah bin Abi Nahab. Beliau ini sahabat yang cinta kepada Rasulullah, lebih cinta Rasulullah daripada segalanya. Suatu saat ketika Rasulullah itu berhijrah, beliau ingin untuk berhijrah, tapi nggak bisa. Sukunya nggak merelakan, nggak menyetujui, bahkan mencegah untuk beliau berhijrah bersama Nabi Muhammad. Akan tetapi di suatu malam beliau mencari selah, membawa bekalnya dengan kendaraannya dari rumahnya, pergi dari Mekah menuju ke Madinah. Sesampai keluar dari kota Mekah, kelihatannya terdengar bahwa Sayyidina Abdullah ini tadi akan pergi menuju Rasulullah. Udah didengar, dilacak dahulu, pasti akan perginya malam-malam. Hingga di tengah malam keluar dari rumahnya, dicegat, diberhentiin oleh sukunya. Mau kemana Abdullah? Kemudian beliau mengatakan, apa yang kalian ingini dariku? Biarkanlah aku bersama Muhammad. Apa yang kau ingini hadirin, apa yang kau ingini wahai sukuku, ambil. Rumahku ambil, kendaraanku ambil, hartaku ambil, tapi biarkan aku pergi menuju baginda Muhammad. Beliau cinta Rasulullah dan lebih memilih Nabi Muhammad dari segalanya. Kemudian hadirin, kata sukunya, ya udah, buat apa kita beratin ini orang, biarin aja pergi, kita ambil semuanya.
bahkan bajunya yang dipakai suruh nyopot. Bajunya yang dipakai suruh nyopot. Cuman dikasih 2 helai kain, satu nutupin badan kayak orang umroh, kayak ihram. Yang satu lagi di badan, yang satu lagi di aurat bawahnya. Sampai berjalan kaki 600 kilo menuju baginda Muhammad. Sesampai di Rasulullah, beliau sambut. Sayyidina Abdullah ini disambut Nabi Muhammad dengan membagi 2 kain. Kemudian Rasulullah senyum dan mengatakan, ahlan bidzil bijadain. Selamat datang wahai yang memakai 2 helai kain. Dipeluk oleh Rasulullah dan hidup bersama Nabi Muhammad. Semua hartanya diberikan. Yang penting dekat Nabi Muhammad. Yang penting bisa mendekat dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari demi hari beliau lalui dengan Rasulullah hingga suatu saat beliau sakit dari beberapa peperangan, hingga akhirnya beberapa sakit lamanya sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, sahabat ingin untuk memandikannya, kata Rasulullah, aku yang memandikannya. Jasadnya disentuh Rasulullah. Ketika dibawa ke kubur, Rasulullah yang nganterin. Ketika sahabat mau turun ke liang lahat, Rasulullah mengatakan, aku sendiri yang akan turun di liang lahat. Rasulullah turun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, para pembesar sahabat menyaksikan hal tersebut. Mengatakan beruntung ini Dzulbijadain. Disentuh dan dimandikan Rasulullah. Di liang lahat disentuh oleh Rasulullah. Gak ada kemuliaan manusia seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Abdullah Dzulbijadain. Yang meletakkan jasadnya akhir di liang lahatnya adalah baginda Muhammad. Sahabat iri melihat hal tersebut. Cukupkah sampai situ kemuliaan beliau setelah mengorbankan segala-galanya demi Nabi Muhammad? Hadirin, gak cukup sampai di situ. Setelah diletakkan, beliau baginda Muhammad SAW berdiri dan mengangkat kedua tangannya dan berkata, Allahumma rdha an Dzulbijadain fa inni amsaitu bihi radin. Ya Allah, ridhai Dzulbijadain yang lebih cinta aku daripada hartanya, lebih cinta aku daripada keluarganya, lebih cinta aku daripada rumahnya, daripada perdagangannya, kedudukannya di kota Makkah, ditinggalkan semua demi aku ya Rabb. Maka ridhoi Dzulbijadain, karena sesungguhnya aku Muhammad telah ridho kepada Dzulbijadain. Mereka lah orang-orang yang diridhoi oleh Allah karena mereka memilih Allah. Mereka memilih baginda Muhammad SAW. Mereka lah orang-orang sukses. Dalam manakib yang sama-sama kita dengar, bagaimana Kiai Anang Sya'roni lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada dunia saat itu. Beliau berkhidmat dalam kehidupannya untuk baginda Muhammad SAW. Hari ini beliau sukses. Beliau kumpulkan kita dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Hingga seakan-akan beliau masih hidup. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Mereka orang-orang solihin, mati jasadnya tapi kebaikannya enggak mati. Mereka kaum solihin, mereka enggak mati, mereka tetap hidup sebagaimana orang-orang hidup mengumpulkan manusia. Malam ini kita ditemukan oleh beliau, dikumpulkan di majelis ini oleh beliau. Tiada lain karena suksesnya dalam kehidupannya di dunia ini. Hadirin, apa kita bikin haul di sini karena orang kaya? Kalau mau bikin haul karena orang kaya, insya Allah kita bikin haulnya Korun. Kalau kita buat haul karena orang itu punya jabatan, ya Allah, bulan depan kita buat haulnya Fir'aun. Tapi kita nggak buat haul untuk mereka. Kita buat haul buat orang yang nggak punya dunia bahkan, tapi punya hubungan dekat dengan Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Ini pelajaran buat kehidupan kita. Kita ini yang hidup di sini semua akan mati, hadirin. Akan ada saatnya kita tinggalkan dunia yang fana. Tapi apakah nasib kita seperti beliau? Apakah kita akan dikenang sebagaimana beliau dikenang? Tiada lain, ini semua karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, khidmah kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayo kita boleh kerja. Allah itu nggak larang kita kerja. Kita boleh jadi pegawai, kita boleh jadi pejabat, nggak apa-apa.
Akan tetapi ingat, yang nggak boleh kalau kita dahulukan itu semua daripada Allah dan Rasulnya baginda Muhammad SAW. Maka itu kita hadir di majelis yang mulia ini, kita dengar manakib. Inti dari kita hadir haul adalah manakib. Karena ketika kita mendengar manakib, turun rahmat dari Allah. Kalau sudah turun rahmat, semua doanya yang hadir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang mencegah kita jadi orang soleh adalah kita pelit dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah. Gak sedikit orang kaya, tapi hadirin, orang kaya zaman sekarang kalau mau menghamburkan uangnya untuk urusan syahwatnya gak akan mikir. Tapi kalau urusan akhirat mikir. Mau bantu pondok pesantren, Masya Allah, gak lupa hadirin, diingat-ingat sampai pondok pesantrennya tutup hadirin. Tapi kalau bantu hal-hal yang gak manfaat, nikahin anaknya, Masya Allah, ngundang biduan, ngundang penyanyi, ngundang artis yang ngerusak akhlaknya orang, ratusan juta dia keluarkan. Ratusan juta dikeluarkan demi ngundang artis ini, ratusan juta. Artisnya joget ngerusak akhlaknya anak muda, dibayar. Ini enak, Masya Allah, ini syaiton dapat bayaran. Masya Allah. Terus datang dai, seorang yang membimbing menyampaikan ayat Quran dan hadis, Masya Allah, amplopnya tipis hadirin. Ngajak orang cinta Allah, cinta Rasulullah, amplopnya tipis. Tapi ngajak ke cinta syaiton, maksiat sama Allah, amplopnya tebel hadirin. Mau jadi orang soleh dari mana hadirin? Ini bukan karena saya curhat hadirin, tidak. Akan tetapi saya ingin orang yang punya uang itu mikir, buat apa ngeluarin duit buat ngajak orang rusak? Buat apa? Undangan harganya puluhan ribu, haram, tabdzir. Makanya kita nggak jadi orang soleh, karena kita nggak bisa meletakkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Ada orang kaya di Jakarta saya kenal, uangnya ratusan miliar, nikahin anaknya 2.000 harganya. Ketika saya tanya kenapa yang namanya undangan harga 2.000, karena pasti disobek masuk sampah. Yang 100.000 sama yang 2.000 sama-sama masuk sampah. Buat apa saya keluarkan yang banyak? Apa ada undangan pernikahan terus dilaminating sama orang-orang? Gak ada hadirin. Terus kenapa? Gengsi, menunjukkan kekayaan. Mereka orang-orang yang syuh bil fadli, pelit justru orang itu. Maka itu hati-hati. Kemudian yang mencegah kita menjadi orang soleh adalah ar-riya fil amal. Banyak orang yang kadang amalnya bukan karena Allah. Mereka hadirin, kayak Anang Sa'ron ini hampir semua aulia, hampir semua aulia dikenal setelah meninggal. Sedikit para aulia yang magbul jadi besar ketika masih hidup. Tapi kebanyakan di antara mereka nggak ada yang tahu amalannya kecuali setelah meninggal. Sayyidina Imam Ja'far Shadiq, beliau itu tiap malam belasan bahkan puluhan tahun di Madinah ngasih makan fuqara wal masakin, nggak ada yang tahu hadirin. Nggak ada yang tahu sampai ketika beliau meninggal dunia, dimandiin jenazahnya, dilihat pundaknya ini hitam. Tanya orang-orang yang mandiin jenazah, ada apa dengan pundak yang sampai ngapal hitam ini, kenapa? Budaknya ditanya, kalau sekarang sudah meninggal saya ceritakan bahwa beliau itu tiap malam jam 2 malam nganter makanan dan beras untuk para janda-janda dan fakir miskin di kota Madinah. Nggak ada yang tahu kecuali setelah beliau meninggal, dan saya diancam. Pernah suatu saat hadirin, kata beliau, suatu saat saya ngomong kepada Imam Ja'far, wahai Imam Ja'far, nggak pantas kau seorang ulama, kau seorang wali min auliyaillah, cucu Rasulullah, tiap malam kau pikul makanan untuk mereka para fakir miskin. Kata beliau begini hadirin, hei budakku, beranikah kau katakan ini nanti ketika aku di hadapan Allah? Ketika aku pikul dosa-dosaku di hadapan Allah, kau akan mengatakan, Ja'far, nggak pantas kau pikul dosa-dosa itu, biarkan aku yang memikulnya. Berani kau ngomong gitu? Nggak berani. Kalau gitu biar aku yang mikul. Subhanallah, Imam Ja'far Shadiq ini nggak berani nanggung dosa orang. Ini sekarang Masya Allah hadirin, ada kiai, ada habaib bisa nanggung dosanya orang hadirin. Imam Ja'far aja nggak berani nanggung dosanya manusia,
Nggak ada yang bisa nanggung, semuanya dipertanggungjawabkan pribadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, beliau nggak ada yang tahu amalnya. Bahkan ketika beliau setelah dikubur, nggak ada lagi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, teriak mereka para janda-janda dan mengatakan semenjak Imam Ja'far Shadiq meninggal, malaikat nggak pernah masuk lagi kota Madinah. Kenapa? Karena dulu malaikat tiap malam ngasih beras di rumah. Sekarang malaikatnya nggak ada, hilang gara-gara Imam Ja'far Shadiq meninggal. Nggak tahu malaikatnya adalah beliau. Ini sekarang seperti ini. Kalau sekarang nggak hadirin, apalagi habis gini pilpres, masya Allah nggak ada sodakoh yang mukhlis. Semua hanya karena kepentingan. Maka itu yang hati-hati. Kita punya amal ini sudah sedikit. Kalau hancur, nggak punya apa-apa. Imam Sya'rani dalam Tanbihul Muqtarin menyebutkan, min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum taglil ibadatihim, melihat rendah ibadah mereka walaupun banyak. Sayyidina Imam Abu Hanifah sholat subuh 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, dalam riwayat 47, dalam riwayat 50 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, tapi beliau merasa nggak punya apa-apa. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tiap malam la ilaha illallah 25.000 Allah masih mengatakan, ya Rabbi ma makna amal, ya Allah aku nggak punya amalan apa-apa, wa kasbuna kullu zalal, yang aku miliki hanya dosa dan salah. Habib, antum ini setiap hari khatam Quran, wiridmu segitu banyaknya, waktumu nggak cukup buat ibadah, tapi beliau mengatakan beliau nggak punya apa-apa. Ini orang dulu seperti itu. Mereka takut daripada riak, amalnya banyak. Lah kita ini masya Allah hadirin, amalan sedikit kecampur riak, udah gitu sombong lagi. Merasa sudah banyak amal ibadahnya. Mereka ketakutan dengan ibadah yang banyak, kita aman dengan ibadah yang sedikit. Maka itu hati-hati, kita ini amalan sedikit jangan sampai rusak dengan riak. Terakhir, wal ajbu birroi, orang-orang yang kagum dengan pendapatnya, selalu merasa dirinya benar, semua orang salah. Ijtihadnya saya ilham dari Allah. Kalau sudah melakukan sesuatu lainnya berseberangan, murtad, kafir. Nggak ada wali seperti itu. Aulia Allah subhanahu. Imam Syafi'i itu wali min auliaillah. Ra'yi shawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairihi khata' wa yahtamilus shawab. Masih seperti itu. Pendapatku benar bisa salah, pendapat orang lain salah menurutku tapi bisa benar. Makanya beliau enggak fanatik. Nah kita kadang enggak, pokoknya berbeda, berseberangan dengan kita, sudah kita anggap mereka ini orang yang salah. Seakan-akan kita mewakili Allah dan Rasulnya. Apa ini hadirin? Mereka kaum sholihin yang diridhai oleh Allah, jalan dalam kehidupannya dengan tawadhu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sampai dikatakan jangan lagi dalam Quran, hamba-hamba Allah jalan di muka bumi ini, di atas tanah ini dengan tawadhu. Sebagian mengatakan kalau bisa jalan di bawah tanah, jalan di bawah tanah. Khumul, nggak senang diketahui orang, selalu merasa lebih rendah dari siapapun walaupun nasabnya tinggi, walaupun ilmunya luas. Maka itu beliau Al-Imam Al-Marhum kayak Anang Sya'rani dalam manakibnya disebutkan sosok yang tawadhu, bertani hadirin, bertani, kiai, alim, habib, bertani. Masya Allah, ini tidak ada lain karena ketawadhuan beliau. Tapi terus dapat apa? Diangkat kedudukannya oleh Allah. Malam ini kita lihat kebesaran makom beliau. Hadir para habaib, masya Allah, dari Jakarta, dari Hadramaut, dari mana-mana. Al-Fakir dari Malang datang, mau diundang Haji Samhani, mau nggak diundang saya datang. Nggak dibeliin tiket pesawat, berangkat sendiri saya. Bukan karena apapun, karena hati ini sudah jatuh hati, jatuh cinta dengan sosok wali min auliaillah. Seperti itulah mereka dalam kehidupannya. Orang yang hidup jatuh cinta dengan yang meninggal, tiada lain karena cintanya kepada Allah. Semoga majelis ini menjadi sebab kita semua husnul khatimah, menjadi sebab untuk kita dapat ampunan dari Allah, menjadi sebab insya Allah kedudukan kita diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin ya muhawwilal ahwal, hawil halana wa halal muslimina ila ahsanil hal, wa afina wa iyyahu min ahwal ahli dhalal wa min fi'lil juhal,
waraggina maragi ahli rijalil kamal bijahi sayyidina Muhammadin maula Bilal wal afu minnukum alal italah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها مبيت وابعثنا عليها بعث وحققنا بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول إقبال صلى كل حال الله في رضونا فسروا يبشر الكروب يرضى الحبيب المحبوب أنجلنا بالمطلوب إلى الروح حبيبنا شفينا قرة أعيننا بالقاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا أرواح أبائي وأخواني من الأنبياء المرسلين ما إلى الروح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى سيدنا سيدنا أعظم فقير المقدم حمد بن علي بلاوي جميع ساداتنا على بعلوي ثم إلى الروح خصوصا سب الحال المغفور له كي حاجي شعراني عارف أنهم شعرني عارف ومن في تربته وتربة وصولهم وفروعهم ثم على أرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. حق الفاتحة وسرها اقبل دعانا ولا تخيب رجانا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرق معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقي ولا محروما. اللهم ارحمنا ورحمة تغنينا عمن سواك. اللهم اصلح لنا الحال ظاهر اللهم ارزقنا الفتوح والنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة والنصوح وارزقنا العلم والعمل وصلاح التقوى والهداية وغفران الذنوب ستر. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. يا ساتر الحال لا تكشفه يا الله سترك الذي لا ينكشف في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله منكم. Diundang lagi para jamaah nanti di tempat saudara kita Sabhani untuk sama-sama sholat subuh berjamaah dan maulid dan bersama para habaib nanti subuh nanti di rumah Sabhani Jalan Pintu Air. Diundang semuanya. Yang dikasih
النوم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسب. فإن شاء الله جميع الحاضرين في هذا المكان إن شاء الله يكرمنا الله وإياكم بالقرب من الحبيب في ذلك اليوم. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini kita semua didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat.